Yesus bisa mati dibunuh kan? Itu dalam tubuh kemanusiaannya dia bisa mati karena dia mengambil rupa manusia, 100% manusia dari nol. Di dari sini tidak ada yang tidak percaya kalau Yesus itu bukan manusia. Yesus itu manusia, semua percaya. Makanya masuk logika. Ya makanya logikanya Yesus manusia mati, Bang. Ya mati manusia. Iya, makanya memang masuk logika. Yesus itu manusia dan mati. Yang masuk logika ini bukan Tuhan. Apakah keilahiannya mati? Enggak. Dia memang 100% manusia, 100% Allah, itu sendiri Tuhan. Mulai dibagi-bagi sekarang. Tadi bilang Yesus sama dengan Bapak. Bapak itu jadi Yesus. Ya namanya Yesus. Ini kan sekarang dipisah lagi. Ya, dia sekarang manusia mana? Ya kan, manusia mana? Yang punya rawa Manusia mana ya? Yang punya Pancasona mati. Ada pendekar Jawa rawa rontek sama Pancasona. Iya, katanya nggak bisa mati kan. Tapi kalau udah tua itu enggak usah kemana. Ada yang nggak mati ada. Siapa yang nggak mati? Melkisedek nggak mati. Kata siapa? Kata kitab Anda. Mana buktinya? Ya di Ibrani, kitab Ibrani. Henok nggak mati Henok. Elia langsung ke surga tanpa mati. Betul. Itu kan otoritas. Melkisedek dia itu tidak berayah, tidak beribu, hidupnya tidak berkesudahan. Ini hebat ini. Maksudnya Adam. Melkisedek kitab Anda. Kok nggak punya orang tua, nggak punya Melkisedek kok Adam nih gimana? Kok nggak punya orang tua, kok nggak punya bapak, nggak punya ibu, emangnya? Nah, iya itu ngapain kitab Anda bilang begitu? Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Theos, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saya nggak percaya, itu bukan kitab kami tuh. Oh, bukan. Ya udah, berarti memang harus ditolak kitabmu. Karena kalau diterima, kamu nanti gini ya. Gini konsekuensi jadi Kristen itu, kalau nerima kitabnya, akal sehatnya harus disimpan. Kalau nolak kitabnya, akal sehatnya yang bergerak. Ini itu. Ibrani 7, ini tentang siapa di sini? Melkisedek, Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia, dan seterusnya nih di nomor 3 nih. Lupa kamu itu, jangan-jangan kamu itu anak Melkisedek bukan anak Yesus. Nih ya. Nih, ia tidak berbapak dan tidak beribu, ia tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Theos. Yesus punya saingan di sini loh. Kalau Yesus kan ada ibunya, bahkan punya bapak lagi, bapak angkat. Ini enggak, tidak bersilsilah, dia sama dengan Yesus ini. Ya udah tolak aja ya. Dia bukan anak bapak. Salah itu ayatnya itu. Kami kan anak Tuhan Yesus, bukan Ayatnya salah itu. Dia itu anak durhaka itu Ustaz. Terserah lu lah. Kok terserah lu lah? Ya karena iman kami kan iman Kristus, Kristen itu Kristus. Enggak, kamu percaya atau tidak ini kitabmu? Kitab itu kan menceritakan tentang hal-hal dulu, sejarah. Apa? Enggak semuanya firman Tuhan, enggak semuanya firman Tuhan, enggak. Itu kan cerita. Bukan, kamu imani atau tidak? Ini sebagai kitabmu. Saya mengimani Tuhan Yesus saja. Yang lain enggak saya imani. Loh bukan. Ini mendadak jadi begini. Gimana diskusinya ini? Ini beres kayak gini nih. Gimana diskusi kayak gini nih? Jadi bahan tertawaan kan? Ya Allah. Jadi bahan tertawaan kan dia kan? Yang sesuai diambil, gak sesuai biarin dah gitu.
Itu kan hanya Itu cerita. kitabmu bukan, Bang? Bang, itu kitabmu bukan? Yang ditunjukkan Ustadz Alif itu ada di kitabmu nggak? Ada nggak? Itu hanya cerita. Iya, saya tahu itu cerita. Pertanyaan saya, ada di kitabmu nggak? Gimana? Ada di kitab sucimu nggak itu? Ya ada. Nah, kitab suci kan? Ya kitab suci kan mencerita secara historis. Kamu mengimani ini nggak? Saya mengimani Tuhan Yesus. Saya nggak tanya Tuhan Yesus, saya tanya kamu mengimani kitab ini nggak? Itu kan Kitab cuma- ini loh. Itu cerita. Oh, berarti itu. dongeng. Oh, berarti dongeng kitab ini. Cerita sejarah historis. Loh lah iya, berarti dongeng kan? Kayak maling kundang gitu-gitu ya. Ya dongeng kan ini. Ini Nih, kamu imani nggak? Nggak, pertanyaannya Ustadz Alif, kamu imani nggak kitab ini yang saya tanya kitabnya? Kitab ini loh. Kitab Injil ini loh, kamu imani nggak? kalau Injil itu ya Yesus itu sendiri. Kami imani Tuhan Yesus. Oh, Alkitab ini kamu imani nggak? Alkitab kan nggak sepenuhnya isi Saya nggak tanya kebenaran. itu, saya nggak tanya Nah, itu. ada Pertanyaan saya, Alkitab ini kamu imani nggak? Saya mengimani. Ah, ya sudah, berarti termasuk ini kan? Ya tidaklah itu kan. Oh, berarti pilih-pilih. Oh, dibuang aja Ustadz Alif. Ya Berarti iya. pilih-pilih. Iya, sesuai diambil, nggak sesuai buang. Yang saya mohon izin ya. Iya, pokoknya ditebus gitu aja ya. Pokoknya Yesus tebus. Ini dah. Jema enggak. Ini izin, mohon izin. Loh, itu Bukan, konsekuensi ini itu. mentang-mentang anak bapak kayak gini seenaknya milih-milih. Sekarang Dibilang anak Mentang-mentang durhaka, udah jadi Ustadz anak Alif. bapak. sekarang Mana durhaka dia. tanya dulu di Al-Quran. Tapi gini Ustadz Alif, si Bang Siam. Ustadz Alif monitor Ustadz. Iya. Tapi gini Ustadz, kita Iya, tertawa itu adalah konsekuensi daripada mempermalukan diri sendiri gitu loh Ustadz. Dia sebenarnya kita bukan mengejek dia, tapi dialah sendiri yang sedang mempertontonkan kepada kita semua bahwasanya kualitasnya begitu. Mohon maaf nih Bang ya. Mohon maaf Bang Ardi. Saya juga mohon maaf, sama-sama mohon maaf Di kan. Al-Quran juga pun menceritakan Tunggu dulu, kejelekan jangan kita. kemana-mana. Ini dulu aja, ini dulu loh. Hal-hal yang Ini jelek dulu. juga diceritakan. Sabar Apakah dulu, hal-hal yang jelek sabar. diceritakan Ini dulu, juga ini dulu. Ini sampai dulu imani? Bang. Kan enggak. Iya, sabar. Loh, kita imani semua. Kita imani Ya, semua. itu. Oke. Berarti yang jelek-jelek sampai imani semua. Dilakukan Saya semua imani. gitu. Saya imani. Ya ampun Tuhan Yesus. Enggak ada yang jelek di Quran. Di Quran enggak ada yang jelek. Alah, Di Quran ya semuanya adalah bagus. kisah-kisah itu yang jelek-jelek. Coba tunjukkan yang mana yang jelek di Quran. Mana? Coba di situ ada nggak ceritanya ibaratnya perjinahan? Mana? Iya mana? Tunjukkan ayatnya dulu. Cerita Ayatnya perjinahan ada tunjukkan. enggak? Ya tunjukkan dulu mana? Berarti nggak sempurna dong. Tunjukkan dulu mana? Tunjukkan mana ayatnya? Kita udah menunjukkan ayat di Ibrani 7 ayat berapa Ustaz? 3 ya? Ibrani 7 ayat 3. Ya, betul. Nah, sekarang ayat tunjukkan di Quran. Sekarang ya dengerin. Sekarang tunjukkan ayatnya di Quran. Yang mana yang enggak saya imani? Yang mana? Coba sebutkan yang mana? Coba. Mana? Yang halal darahnya itu membunuh. Mana ayatnya di Quran? Mana? Iya halal darahnya membunuh. Mana ayatnya? bisa Ditanya mana ayatnya kok? Ayatnya. Saya tanya ayat. Emangnya kitabku, itu kan kitabmu. Loh ya sudah, berarti kamu nggak tahu kan? Nah kalau nggak tahu diem, nggak usah ke Quran, makanya Ya, ke ini aja. Ini loh, Aku tuh denger, punya telinga denger. Iya mana buktikan? Sekarang buktikan. Mana datanya? Ini kali saya bantu buktiin ya. Ini kali maksudnya. Ini kan. Oh bukan. Oh ya betul Nih. itu Ustaz. Betul. Oh itu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sungguh jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. Oh ini. Itu kanibalisme. Kanibal ini kanibal ini ajaran kanibal. Apakah ajaran Kristen makan daging manusia? Lah itu. Anak dikunci. makan daging anak manusia. Mana tuh, Pak? Daging Lah, manusia itu. yang dimakan. Daging Lah, itu itu. roti. Roti, itu melambangkan daging itu. Daging. Darah itu tulisannya anggur. Anggur itu cawan. Itu dilambangkan darah. Jadi menyatu. Hidup kami itu dengerin. menyatu. Semuanya Dengerin. tubuh Kristus. Udah mulai. Loh. Dengerin. Oh, Itu tulisannya kalian itu saya kan tanya. Membabi buta itu. Tuduhan-tuduhan kalian itu. Nggak bisa. Dengerin. Itu tertulis daging atau roti? Tertulisnya.
Itu perjamuan kudus, Bang. Itu salah Ditanya satu apa? tuntunan Yesus. Itu tulisannya daging atau roti A, daging B, Makanya roti yang dibaca mana? semua, dibaca semua, jangan dicuplik-cuplik aja. Jangan Sebab dagingku itu dibaca sampai ayat ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minum. Apa definisi benar-benar? itu perjamuan kudus. Iya, saya tanya apa definisi benar-benar. Saya nggak tanya perjamuan kudus, saya tanya benar-benar itu definisinya apa? Di sini ya satu kesatuan, jadi menyatu. Saya tanya benar-benar. Ya benar-benar, ya benar lah, nggak salah-salah. Benar daging. Ya benar itu roti itu melambangkan daging. Mana roti? Mana roti? Ya, Mana? makanya dibaca terus, baca terus. Jangan Inilah dimutilasi ayat. Inilah kucluk, udah tertulis daging gitu saya loh. kucluk itu yang kucluk itu abang, yang makanya jangan Tadi kan perintahnya darah dan maka lo ya kan Makanya tadi Anda baca. sendiri awal yang membawa Baca dalil itu kan. jangan setengah-setengah dalilnya itu, makanya baca keseluruhannya. Teksnya itu kan banyak itu manuskripnya. Tapi Ya baca jangan setengah-setengah, makanya jangan setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah hasilnya Ah. setengah. Justru Bang. Anda Makanya sendiri yang sedang ketahuan menolak Anda Ibrani, disedangkan Anda tolak. setengah-setengah. Kitab Ibrani Anda tolak. Kitab Ibrani Anda tolak. Anda sendiri malah yang bukan setengah-setengah, kitabnya malah dibuang sebagian. Anda melarang jangan setengah-setengah. Anda buka Al-Quran aja tidak berani mengatakan di Al-Quran itu begini, membunuh, berzina. Mana? Kan semua kehidupan Anda tertulis sendiri ya sedang di menampol Al-Quran. omongan Anda sendiri. Ya sekarang Di mana di dalilnya? Al-Quran Mana? menceritakan seluruh kehidupan manusia enggak, baik itu yang berakhlak yang jelek, Ya, baik yang menceritakan. bagus, baik yang- Lah ya itu yang jelek-jelek jangan diimani, yang diimani yang bagus-bagus kan begitu, Loh. Bang. Apakah sampai itu mengimani juga yang Konsepnya jelek-jelek sehingga menjadi nggak jelek? gitu, Ini- kucluk. Konsepnya Nggak nggak belajar, gitu. Quran berarti itu. orang kayak gini. Konsepnya nggak gitu, kocok. Wah, kacau nggak belajar Quran ini. Ini jalan pikirannya kemana sih? Kamu itu kayak anak kecil loh, Bang. Sampean yang kayak anak kecil, koclok juga sampean. Oh, sing kucur gitu sampean, Bang. Sampean yang koclok. Nah, itu tulisannya daging atau roti? Ayo coba. Kita tes kekuculkan kita ya. Coba kita tes kekuculkan kita. Itu ayat 55 tulisannya DAGING atau ROTI. Yang mana yang benar? Makanya iman kalau masih anak-anak, Dengerin, doi. ya nggak ngerti. Kalau udah dewasa dengerin. udah ngerti. Pertanyaan saya di situ tertulis DAGING atau ROTI. Makanya baca keseluruhan Nah kan, tentang. ini kucluk, udah kebukti kucluk, udah jelas-jelas daging kok dibilang Apa roti. Ada orang Kristen makan daging manusia. Ya berarti ada. orang Kristen Yang nggak ada itu taat Sumanto. sama berarti Sumanto orang agamanya Kristen apa itu? Sumanto berarti itu. berarti orang Kristen itu nggak taat sama Bibelnya, Nggak melanggar taat Bibelnya. Bibelnya, kuculuk. Lah ini Bibelnya bilang sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Definisi Itulah benar-benar. sampean itu kan cuman mutilasi ayat aja, Kok mutilasi ayat? Yang mutilasi ayat itu baca kamu teks ketika kamu Baca ketika kamu teks disuruh baca semua. Ibrani 7, kamu menolak Nggak itu loh. usah sampean tuduhkan seperti itu ke Kristenan. Oh, Itu kan dasar perjamuan kudus. pemakan Perjamuan babi, kucluk. Kucluk lu. Dasar Perjamuan pemakan kudus itu babi. memperingati bangsa Israel. Pemakan keluar dari babi tanah bukan, perbudakan pemakan babi Mesir. kau. Nah, Iya, sebentar, coba gini dulu ya. Gini, kita kembali secara sehat lagi ya. Makanya Pak anak Bapak sering-seringlah baca kitab Anda biar nggak salah paham. Sebagian Anda buang, sebagian Anda terima. Bahkan yang Anda terima pun sebagian Anda nggak tahu yang mana ayatnya. Ketika dibuktikan, oh dia tolak. Sekarang begini, Anda sebagai anak Bapak Yesus, Anda diperintahkan juga untuk memberitakan kematian Tuhanmu. Anda percaya atau tidak? Gimana ngabarinnya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gitu, Zat. setelah Coba saya tanya dulu. Kamu sudah memberitakan kematian Tuhanmu atau belum hari ini? Loh, kayak mana bang ini? Kan sudah saya bilang, Tuhan mati bangkit. Kalau tidak bangkit, untuk apa kami beriman sama Tuhan Yesus? Percuma dong dia mati dipakai makan cacing kan?
ternyata dia tidak dimakan Iya. cacing, dia bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Berarti dia merdeka atas kematian. Saya bilang Kuasa maut memberitakan dipatahkan. kematian, bukan memberitakan kematian dipatahkan, kebangkitan. tidak berkuasa. Hai sengat maut, di manakah kuasamu? Tidak ada yang berkuasa. Kesurupan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Setan iblis. Ada kuasa maut berkuasa atas Setan iblis. Yesus. Tidak ada. Setan Kuasa iblis. maut dipatahkan. Pergi setan iblis. Belzebulnya masuk, Belzebulnya masuk. Belzebul masuk ini Ustaz. Ini menyala. Belzebul masuk ini. Menyala ini. Bang, anak bapak. Ini loh. Kalau udah kemasukan Hidup anak Belzebul, coba kuasa maut ini siapa diserahkannya? Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Kalian itu sama Kita lihat seperti lagi. anak-anak bocah. Kita lihat lagi. Mana? Tadi bingung kita mau jelasin kalau anak bocah. Ya udah coba tanya aja di bawah siapa yang bocah. Coba kita voting ya teman-teman di bawah. Coba silakan siapa yang seperti bocah? Apakah kita yang di sini umat Islam ataukah anak bapak? Coba teman-teman ditulis di bawah ya. Kita survei ya. Menurut teman-teman nih. Tadi tuh. orang muslim. Tuh ya, anak jelas bapak, saya anak bukan bapak, orang anak muslim. bapak itu anak bapak. Bukan ini orang cerdas semua loh ini. Anak bapak tuh kan. Tuh anak bapak. Yang Lanjut, jaga tadi. itu. Udah mampus lah kau kayak anak kecil. Nih, ini anak bapak kek. Orang Ya, itu Tuhan Yesus kan harus kita meninggikan anak kecil. Barang siapa kamu menyambut anak kecil ini, dia menyambut aku. Di kulo kate moco, rungono sih. Kenapa Tuhan itu mengambil rungono anak kecil? dhisik. Karena anak Rungono kecil dhisik. tidak sombong. Ngomongnya diem. Lanjut Tat. Oh, are. Biar dia nanti diem bahas gitu. anak kecil lagi, giliran dikupas ayatnya dia tolak lagi. Iya. Dia nggak nyadar saya mute. Lanjut Tat. Biar dia marah di sana. Nah, ini- lanjut Tat. Ini di sini ini dikatakan ya, orang itu harus kita serahkan. Kabur. Loh, malah kabur. Ya Allah. Emosi dia Tat. Emosi Nih. dia. Asli. Dia masalahnya di sini diserahkannya kepada siapa ini? Berarti lebih Itu tinggi aja iblis sih. ya Tat ya posisinya ya. Iya kan? Iblis ini kan penguasa maut katanya. Heeh. Nah, ternyata orang itu diserahkan dulu kepada iblis. Iya, betul. Wah, Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari itu Tuhan. keren tuh ayat Ustaz. Waduh. Itu di kitab mana ayat berapa itu Ustaz? Oh, saya pengagum Paulus. Ini 1 Korintus 5 ayat 5. Ini 1 Korintus 5 ayat 5, Bang. Ya udah lanjut lah. Lanjut, Tat. Iblisnya kabur, Tat. Ya udah kalau kabur. Nggak siap diskusi, ngaku sebagai anak bapak. Ini kadang-kadang bingung loh Ten ini. Ngaku anak bapak, bapaknya Yesus. Padahal Yesus nggak ngajarin kalau dia itu bapak loh. Yesus bilang, jangan kau sebut bapak satupun di bumi ini, karena hanya ada satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Dia ngaku anak Yesus, anak bapak katanya. Nah ini lagi nyangkal ajaran Yesus itu sendiri. Lucu kadang-kadang ya kan. Oten ini bingung saya ini. Ajaran gereja beda sih dengan ajaran Bible, nggak nyambung. Kok malah pergi, orang diajak diskusi baik-baik juga. Udah tantrum, Nah, Tat. Udah emosi tadi ya. Betul. Tapi Ustaz Ibrani Alif ini ditolak. Ustaz Alif ini jago ya kalau bikin Oten apa ya, emosi ya. Loh, saya ini tanpa bikin Oten emosi pun udah jago, ahi. jadi kalau saya nggak bikin Oten emosi, saya betina nggak bisa dong. Saya tetap Oh iya iya, jago. iya tetap jago, betul betul Iya. betul.